Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjabarkan tentang reshaping berakhlak yang terdiri dari kelompok 2, grup 2. Anggota kelompok 2 terdiri dari Fahrian Darmawan, perawat Puskesmas Bagoang, Windu Rahmat, perawat RSUD Lewiliang, Erna Putri, ahli gizi Puskesmas Cigudeg, Dino Vitasari, perawat RSUD Cibinong, serta Siti Kartika, perawat RSUD Ciawi. Dengan Widya Iswara Bapak Dr. Anes Dede Pandaswita, MSI. Yang pertama, kita harus paham betul arti dari singkatan berakhlak, di mana yang pertama berorientasi pelayanan. Kita harus bangga melayani bangsa untuk kepuasan masyarakat. Akuntabel. Sebagai seorang ASN harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten, seorang ASN harus terus belajar dalam mengembangkan kapasitas. Harmonis, seorang ASN harus saling peduli dan menghargai perubahan. Loyal, seorang ASN harus mempunyai dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Dan kolaboratif, kami sebagai ASN harus membangun kerjasama yang sinergis. Dari diskusi hari ini, kami dapat menyimpulkan memaparkan nilai-nilai berakhlak dari instansinya masing-masing. Nilai yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Di Puskesmas Bagoang, yang ditugaskan oleh Fahrian Darmawan, dapat melakukan pelayanan pasien sesuai nomor antrian kecuali kondisi darurat, memberikan pelayanan dengan 5S, menerapkan 5R, menyediakan kotak saran dan kritik, memberikan kertas survei kepuasan di akhir pelayanan. Lalu di RSUD Lewiliang dengan Windu Rahmat, di mana di RSUD itu menerima pasien baru dari IGD dengan cara menyambut dan mengantar pasien bersama perawat ke ruang rawat inap, mengorientasikan ruang rawat inap, serah terima pasien dengan IGD. Selanjutnya, Erna Putri Lestari yang bertugas di Puskesmas Cigudeg, di mana orientasi pelayanannya ASN harus melakukan pelayanan dengan baik, dengan kebutuhan pasien, menerapkan 5S, 5R, dan menyediakan formulir kritik dan saran untuk pasien. Selanjutnya, Siti Kartika Ekasari, di mana berorientasi pada pelayanan di Rumah Sakit Ciawi dengan melayani pasien dengan memahami kebutuhan pasien sesuai dengan keluhannya, menerapkan budaya 5S, dan memberikan tindakan yang tepat terhadap pasien. Lalu, Dino Vitasari yang bertugas di RSUD Cibinong. RS ini sudah menerapkan adanya pelayanan khusus seperti diadakannya layanan terapi oksigen hiperbarik, ruang cath lab, IBS, dan juga poligeriatri yang belum ada di instansi pemerintah manapun di Kabupaten Bogor dalam hal perkembangan pelayanan. Lalu ada aks dokter yang dilakukan di Instagram setiap bulannya untuk masyarakat tanya jawab langsung secara virtual oleh dokter spesialis maupun dokter umum. Lalu nilai kedua, akuntabel. Di tempat tugas Windu Rahmat RSUD Liwiliang sudah memberikan obat yang diberikan kepada pasien dengan prinsip 5 benar dan terdokumentasi dengan dapat dipertanggungjawabkan. Di tempat tugas Fahrian Darmawan Puskesmas Bagoang sudah disiplin bekerja, membuat laporan tepat waktu dan tidak terlambat masuk kerja. Selalu memastikan penggunaan fasilitas tempat kerja sudah dimatikan dan merapikannya. Di tempat kerja Dino Vitasari, RSUD Cibinong sudah melakukan tugas sesuai tupoksinya dan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan hingga jam dinas berakhir. Di tempat tugas Erna Putri Lestari, Puskesmas Cigudeg sudah membuat fakta integritas untuk penggunaan barang dan membagikan bantuan PMT sesuai kebutuhan untuk pasien yang membutuhkan, baik di dalam puskesmas dan di luar puskesmas. Terakhir, Siti Kartika Ekasari di tempat tugas RSUD Ciawi selalu mematikan alat medis atau mesin HD dan alat medis lainnya, barang elektronik lainnya, membersihkan alat kesehatan, dan mendesinfeksi mesin HD serta alat hekting di ruangan setelah selesai bekerja. Nilai berakhlak yang ketiga yaitu kompeten. Di tempat tugas Dino Vitasari, RSUD Cibinong sudah menjalankan sosialisasi tiap akhir bulan mengenai PPI untuk meminimalkan terciptanya infeksi nosokomial di rumah sakit. Dan RSUD Cibinong sudah mengembangkan kompetensi mengadakan peningkatan pembelajaran mengenai update atau refresh seperti seminar medis.
Kemudian tempat tugas Erna Putri di Puskesmas Cigudeg, untuk meningkatkan kompetensi, maka mereka diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan rapat yang diadakan oleh Dinas Kesehatan. Tempat tugas Windu Rahmat di RSUD Lewilang, setiap pemberian asuhan harus memiliki surat legalitas dalam praktek, baik itu SIP dan STR. Kemudian petugas perawat harus mengikuti kredensial untuk diizinkan dan diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan sesuai PK yang diperbolehkan dan sesuai ketentuan. Nilai berakhlak. Selanjutnya nilai kompeten dari Siti Kartika Ekasari yang bertugas di RSUD Ciawi sudah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, yaitu dengan mengupgrade ilmu keperawatan dengan mengikuti seminar keperawatan yang diadakan oleh website organisasi PNI. Terakhir, Fahrian Darmawan yang bertugas di Puskesmas Bagoang, para pegawai dalam meningkatkan kompetensi mereka harus melakukan update pelatihan dan seminar, baik bidang perawat atau penanggung jawab laporan, melakukan sharing dengan tim. Puskesmas mengenai pelatihan dan seminar dapat melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku. Nilai berakhlak yang keempat yaitu harmonis. Yang pertama, Windu Rahmat yang bertugas di RSUD Lewiliang, sudah adanya pertemuan unit setiap bulan dengan suasana kekeluargaan membuat ranah kerja menjadi nyaman. Lalu Erna Putri bertugas di Puskesmas Cigudeg, menghargai keanekaragaman, suku budaya dan latar belakang sosial baik pasien BPJS atau umum, perbedaan suku atau ras. Siti Kartika bertugas di RSUD Ciawi, suka menolong rekan kerja atau pasien yang membutuhkan bantuan sesuai kemampuannya. Dwi Novitasari bertugas di RSUD Cibinong, mampu membentuk lingkungan kerja yang kondusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan terakhir, Fahrian Darmawan yang bertugas di Puskesmas Bagoang, yaitu mampu menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja lainnya, baik online maupun tatap muka. Nilai berakhlak yang kelima yaitu loyal, di mana Fahrian Darmawan yang bertugas di Puskesmas Bagoang selalu memberi respon dari pemimpinan dan pekerja lainnya di luar jam kerja. Lalu Erna Putri bertugas di Puskesmas Cibudeg, menjaga rahasia jabatan dan negara dengan tidak membicarakan masalah pekerjaan di depan pasien atau kepada temannya. Lalu Siti Kartika Ekasari di RSUD Ciawi memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang NKRI dengan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan di rumah sakit. Lalu Windu Rahmat di RSUD Lewiliang mengikuti semua aturan dan kebijakan yang ada di rumah sakit, baik rotasi unit kerja atau beban tugas yang diberikan. Terakhir, di Novitasari di RSUD Cibinong, sikap loyalnya yaitu rela mengorbankan waktu dan tenaga dengan bekerja selama 24 jam atau 3 shift dan tetap bertugas di hari besar nasional ataupun tanggal merah. Selanjutnya nilai keenam yaitu adaptif, di mana Fahrian Darmawan di Puskesmas Bagoang cepat beradaptasi dengan peraturan yang berlaku dan teknologi sarana prasarana terbaru di tempat bekerja. Kemudian Windu Rahmat di RSUD Lewiliang selalu melakukan inovasi dalam mengikuti perubahan kemajuan yang ada, contohnya dalam dokumentasi yang sudah full berbasis elektronik. Di Novitasari di RSUD Cibinong, adanya kegiatan rebuk keliling, yaitu bagian direksi manajemen serta komite dapat meninjau atau pengawasan pelayanan ruangan secara langsung untuk menindaklanjuti kekurangan maupun pemberian saran yang membangun dikhususkan pada hari Rabu di setiap minggunya. Kemudian Erna Putri Lestari Butar-Butar di Puskesmas Cigudeg membuat inovasi baru untuk menyelesaikan masalah program yang belum mencapai sasaran. Terakhir, Siti Kartika Ekasari di RSUD Ciawi terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas memberikan masukan pada tindakan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Nilai berakhlak yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana Fahrian di Puskesmas Bagoang yaitu bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam kegiatan yang melibatkan lintas sektor. Windu Rahmat di RSUD Lewiliang, RSUD yang berada di wilayah kabupaten selalu diadakan pertemuan untuk kolaboratif dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Dwi Novitasari
Di RSUD Cibinong, kolaborasi antar tenaga kesehatan lainnya untuk menunjang pelayanan medis. Kemudian RSUD Cibinong telah berkolaborasi dengan instansi pemerintah bagian dinas sosial untuk membantu pasien panti yang sedang membutuhkan pengobatan. Erna Puji Lestari di Puskesmas Cigudeg sudah bekerja sama dengan nutrisionis puskesmas lain dan rumah sakit untuk bertukar informasi mengenai gizi. Terakhir, Siti Kartika Ekasari di RSUD Ciawi menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, memberikan edukasi. Kesimpulan reseping berakhlak hari ini yaitu, dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap instansi sudah menerapkan core value berakhlak secara baik sesuai bidangnya masing-masing. Pembahasan ini menjadi pengingat kita sebagai seorang ASN yang kebetulan kelima orang dari anggota kelompok ini bekerja di pelayanan kesehatan yang secara langsung bertemu dan melayani pasien sebagai objek utama pelayanan. Untuk selalu menerapkan core value berakhlak ini, tidak hanya di lingkungan kerja, tetapi juga di lingkungan masyarakat, kehidupan sehari-hari, demi mewujudkan visi misi Indonesia Maju. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan resep